Hari ini kita bersama dengan Prof. Minaldi. Nah, saya kira tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak mengenal Prof. Minaldi. Beliau yang kemudian menjadi arsitek. Saya kira salah satu arsitek dari pendidikan dokter Indonesia yang kemudian memastikan bahwa dokter Indonesia itu menjadi dokter yang bermarwah dan tidak kalah dengan bersama atau bergerak bersama dengan kemajuan dengan dokter-dokter lain di seluruh Indonesia. Beliau pernah menjadi dekan dan juga menjabat sebagai ketua konsil ya Prof, ketua konsil, dan saya kira konsil Indonesia diakui. Nah, hari ini beliau bersama-sama dengan guru besar yang lain melakukan upaya menggugat ke PT UN karena adanya potensi dan sangat jelas potensi kerusakan yang terjadi pada kolegium karena kolegium tidak lagi independen sesuai dengan aturan undang-undang. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan bahagian yang jernih dari pikiran dari Prof. Minaldi Rasmin, bukan hanya jernih tapi santun tetapi tetap tegas untuk memastikan marwah dokter Indonesia. Silakan Prof. Apa ya yang mesti saya sampaikan? Ya, saya kira publik Indonesia sendiri sebetulnya sudah banyak terbantu oleh dokter-dokter Indonesia ini. Bahkan publik dunia ya, karena dokter Indonesia juga terjun ke tempat-tempat di mana terjadi kebutuhan pelayanan kedokteran yang sangat khusus. Kita lihat di Gaza, dokter Indonesia ada di sana. Atau yang gampang aja, terjadi bencana yang lebih dulu sampai di sana adalah dokter Indonesia. Jadi saya kira kita tidak perlu ada kebimbangan tentang apa yang sudah terjadi selama ini dalam mencetak dokter Indonesia. 175 tahun umur pendidikan kedokteran di Indonesia pada tahun 2024 menjadi sepi begitu saja karena dokternya tiba-tiba disibukkan oleh hal-hal yang tidak perlu ini. Ini sebetulnya sebuah hal yang buruk. Sampai pada usia ke-175 tahun terjadi gangguan, goncangan yang sangat mempengaruhi kinerja dari profesi ini. Narasi yang disampaikan selalu buruk tentang dokter Indonesia. Narasi yang disampaikan bahwa kita butuh dokter asing karena dokter Indonesia mesti belajar. Sebagai mantan ketua Konsil Kedokteran Indonesia 2009-2014, saya dulu selalu dengan yakin menyampaikan keluar bahkan ke IAMRA, International Association of Medical Regulatory Authorities, tempat kumpulnya konsil kedokteran di dunia, bahwa dokter Indonesia itu silakan Anda uji, silakan Anda pakai, silakan Anda buktikan karena dia ada di seluruh dunia. Sekarang kita tiba-tiba dianggap seperti tidak ada sehingga kolegium pun harus dianggap diperbaiki. Maka pertanyaan saya, kolegium itu lahir secara spontan dari setiap profesi sejak tahun 1978. Dan itu juga terjemahan seperti Konsil Kedokteran Indonesia, kolegium juga terjemahan dari kemajuan di negara-negara yang sudah berakar lama dalam pendidikan kedokteran. Lalu kita juga selalu berkoordinasi, selalu berkonsultasi tentang bagaimana. Nah, maka Kolegium Kedokteran Indonesia ini pun dulu justru dalam tahun 2014 sampai 2020 didatangi oleh banyak kolegium di sekitar kita, terutama negara ASEAN, untuk berkonsultasi. Apa yang dilakukan sampai Kolegium Dokter Indonesia ini begitu baik dalam menata produksi dokter dan juga mencapai kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan kedokteran di Indonesia. Ketika terjadi perubahan yang menjadikan kolegium itu menjadi tidak universal di Indonesia, dia tidak mandiri, dia tidak independen, dia dilakukan di bawah sebuah pengaturan khusus, maka tentu akan menimbulkan reaksi dan melalui PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu tentu adalah bagian dari upaya para dokter untuk mencari kebenaran, membuktikan kebenaran, dan mengembalikan kepada universalitas sistem agar dokter
profesi kedokteran, semua sistem dalam kedokteran Indonesia kembali diakui oleh dunia. Dan tidak seperti sekarang, mereka meragukan. Karena dianggap kita jadi seolah-olah memang jadi kelihatan banyak ditampilkan salah dan kurang. Begitu barangkali. Prof, reformasi menghasilkan KKI, menghasilkan konsil kedokteran yang kemudian tadi Prof katakan telah mencapai tingkat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kalau hari ini kita posisinya di daerah garis bilangan itu seperti apa, Prof? Ya, pada saat ini mulai diragukan oleh teman-teman kita di Asia Tenggara saja dulu yang sangat hormat dan belajar dari kita, terutama di antara 2014 dan 2020 mereka datang untuk belajar. Pada saat ini mereka ragu karena justru yang harusnya membuat promosi tentang layanan kedokteran, tentang profesi kedokteran Indonesia menganggap bahwa kita banyak kurang dan kita dicari kesalahan-kesalahan yang saya kira sangat mengganggu di dalam posisi marwah kedokteran itu sendiri. Prof, ada yang mengatakan bahwa dari sisi pembelajaran hal-hal yang terjadi ini adalah bahagian sesuatu kegiatan yang terstruktur, terencana, dan itu bisa ditarik kepada pendekatan yang disebut neoliberalisme. Dan neoliberalisme seperti kita tahu memang dia akan melakukan pengrusakan terhadap semua sistem, membuat sistem yang baru, tapi tentu saja ini akan berakibat kepada berubahnya kesehatan yang tadinya merupakan bagian dari welfare, bagian dari hak asasi menjadi industri. Kira-kira kolegium yang tadi diperhitungkan mempunyai marwah sangat sangat independen dan tentu saja memperjuangkan keilmuan dan kebenaran dengan kolegium idol sekarang ini kira-kira bagaimana ya, Prof? Kolegium itu secara universal tetap berasal dari profesi. Tidak ada satu apapun yang ada di atasnya atau menguasai atau mengaturnya. Oleh karena itu kita kembalikan saja supaya dunia luar juga tetap yakin bahwa Indonesia tetap menjalankan sistem yang universal. Kolegium itu beranggotakan orang-orang yang memang oleh profesinya dianggap benar, baik, tepat, pas untuk posisi di dalam kolegium yang mengatur isi-isi dari pendidikan tadi di dalam profesinya. Kita kembalikan saja ke sana. Dan kalau yang terakhir, Bro, tentang kaitannya dengan kolegium dan yaitu Kolegium Ikatan Dokter Anak Indonesia yang kemudian bertahan pada posisi sangat clarity bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia kolegiumnya adalah bertumpu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kemudian berdampak kepada langsung atau tidak langsung dokter Pimprim kemudian dimutasi. Kira-kira dalam analisis Prof, apa yang terjadi sebetulnya ini dan kekuasaan seperti apa sebagai pejabat publik dapat kita berikan gelar atau identifikasi seperti ini, Prof? Perjuangan selalu membutuhkan usaha keras. Dan dunia kedokteran kaya dengan kemampuan untuk berargumentasi. Kita minta saja argumentasi apa sampai hal-hal yang mengejutkan harus terjadi di luar kelaziman yang ada. Saya yakin jika kita memahami apa arti profesi, kita menghormati profesi itu adalah bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat, kepada kemanusiaan, maka mudah-mudahan segera teringat untuk mengoreksi. Ada bukunya, To Err is Human. Kita anggap saja ada kesalahan, tapi perbaiki kesalahan itu supaya kita kembali menjadi yang baik. Ya, jadi jangan kita teruskan kesalahan itu. Walaupun kesalahan boleh, tiap orang bisa bikin kesalahan, tapi jangan disengaja. Ya, Prof. Jadi seperti kita quote dari Bill Runciman tentang how to getting it right gitu ya, Prof ya. Getting it right itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sistem. Dan tidak mungkin getting it right itu kemudian datang dari seseorang atau sekelompok orang yang kemudian mengabaikan sistem. Dia hanya melihat apa yang ada di permukaan, tidak melihat kedalaman. Bahkan lensa matanya penuh dengan kekaburan. Ya. Saya suka sekali dengan quote atau kutipan
dari Sir William Osler, seorang dokter di Inggris yang mendapatkan gelar Sir, tanda kehormatan dari Ratu waktu itu. Royal. Kata beliau begini, medicine is an art, not a trading. Kedokteran adalah sebuah seni, bukanlah sebuah perniagaan. It's a calling, not a business. Sebuah panggilan. Maksudnya panggilan jiwa ya, bukan sebuah bisnis. A calling in which, panggilan di mana your heart experience together with your head. Hatimu berlatih bersama ilmu kamu. Maka kolegium justru ada untuk menjaga itu. Kolegium menjaga supaya setiap dokter yang diterbitkan, dokter spesialis, menggunakan hati dan kepala atau otaknya atau kepandaian atau kepintarannya itu sama terlatihnya. Karena kita kembali kepada Hippocrates, medicine is a helping profession. Kedokteran itu adalah profesi yang menolong orang. That is why medicine is a noble profession. Karena itulah kedokteran itu luhur. Jangan diubah, jangan dicampuri profesi kedokteran itu sehingga dia berbalik tidak lagi menolong, dia tidak lagi sebuah seni, tapi dia menjadi ke arah perniagaan. Itu yang akan merugikan, yang akan merasakan kerugian besar adalah masyarakat. Di antara masyarakat itu adalah Anda, termasuk saya. Jadi teman sejawat seluruhnya, ini adalah kejernihan dari hati yang kemudian jernih. Melihat sesuatu dengan kejernihan, tidak buru-buru, tetapi yang terjadi hari ini kita lihat adalah kerusakan dan demi kerusakan yang tentu saja berdampak kepada ketahanan kesehatan. Inilah ketahanan kesehatan ini menjadi bagian penting dalam mempertahankan negeri ini, tetap setia sebagai patriot negeri, memastikan marwah daripada dokter Indonesia dan kesehatan Indonesia menjadi ketahanan untuk dapat kita menikmati kesejahteraan bersama. Yeah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih.